Hari ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pengertian etika. Nah, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Yang berikut, aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik dan buruk. Yang pertama, etika keutamaan ialah baik hati, balas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, berani, santun, jujur, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Yang berikut, etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kebajikan. Yang berikut, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar bukannya hukum, membicarakan atau tujuan atau akibat. Yang berikut, etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama, ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap, menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang berikut, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membangun melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pilih lain. Yang terakhir, kelima, merusaknya lingkungan dan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Yang berikut menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sistem historis. Pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundleis atau Weltanschauung. Artinya, nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral terdapat pandangan hidup manusia. Yang
kedua, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran B4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Yang berikut, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarat memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang terakhir, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Sekian dari materi